Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masalah yang ketiga dari kitab Al-Fikratun Nahdhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu salisatu al-ghaslul wajibu yakfi anil wudu'i. Bermula masalah yang ketiga itu bermula mandi yang wajib itu cukup ia dari wudu. Artinya ketika kita selesai mandi wajib, mandi junub atau mandi dari haid, itu sudah cukup, nggak perlu wudu lagi. Ittafaqal ulama'u ila annal ghaslal wajiba yakfi anil wudu'i. Sepakatlah oleh para ulama kepada bahwa sungguh mandi yang wajib itu cukup ia dari wudu. Ini sepakat ulama semuanya bahwa begitu kita selesai mandi wajib sudah cukup, nggak perlu berwudu lagi. Wa dalilu zalika qauluhu ta'ala, bermula dalil demikian itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika adalah kalian itu berjunub maka bersucilah kalian. Jadi firman Allah, jika engkau berjunub maka bersucilah. Jadi falam ya'mur bi ghairil ightisali fadalla ala ijza'ih. Maka tidak memerintahkan ya Allah dengan selain ightisal. Berjunub Allah perintahkan untuk mandi, Allah tidak memerintahkan selain mandi. Fadalla, maka menunjukkan ianya firman Allah tersebut ala ijza'ih, kepada cukupnya mandi saja, enggak perlu wudu lagi. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah, kemudian karena dalil lagi, dalil cukup mandi nggak perlu wudu, mandi wajib maksudnya, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah, bagi Ummi Salamah istri Nabi. Apa kata Nabi? Innama yakfiki antahsiya ra'saki salasa hissiyatin summa tufidina al-ma'a ala sa'iri jasadika fatat harina, rawahu Muslim. Nabi berkata kepada Ummi Salamah. Ummi Salamah ketika mau mandi junub pernah berkata, saya ini bohlanggoinya bahasa Indonesianya apa? Ikatan rambutnya tebal gitu, tebal. Apakah bagaimana caranya? Apakah harus membuka ikatan rambutnya segala macam? Kata Nabi, innama yakfiki, hanya saja cukup kepadamu hai Ummi Salamah oleh bahwa antahsia, engkau curahkan akan kepalamu salasa hasiyatin, 3 curahan air. Maksudnya bohlanggo itu atau rambut yang terikat itu nggak usah dibuka, cukup tuangkan air 3 kali. Yang penting kita sudah mengdan berat dugaan kita bahwa air bisa sampai ke kulit-kulit kepala. Kalau memang nggak yakin, nggak cukup. Ini ceritanya yakin. Summa tufidin, kemudian engkau curahkan akan air di atas semua badanmu. Fatat tuhurin, ketika itu engkau telah bersuci. Rawahu Muslim. Jadi yang menjadi dalil di sini yaitu ketika Nabi berkata kepada Ummi Salamah ini bahwa dengan mandi fatat tuhurin atau fatat tuharin, maka engkau telah suci ketika itu. Jadi dengan mandi Nabi menganggap Ummi Salamah sudah suci. Ini dalilnya. Kemudian waruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, bahwa sungguh Aisyah berkata, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak wudu sudah mandi Nabi enggak wudu lagi. Rawahu Tirmidzi, merawiatkan akannya hadis oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, berkata ayahnya Imam Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahihun. Ini hadis hasan lagi sahih. Ya. Jadi mandi wajib itu baik mandi junub atau mandi dari haid, mandi dari nifas. Seseorang misalkan berjunub, ini suami istri nih judulnya, dia berjunub, seorang istri berjunub sama suaminya, kemudian belum sempat mandi junub, kemudian dia datang haid, nanti selesai haid 7 hari kemudian baru mandi. Itu cukup mandi niat menghilangkan hadas besar, sudah masuk kedua-duanya, cukup untuk haid, cukup untuk junub, nggak perlu 2 kali mandi. Sama seperti orang kentut, habis kentut kencing, habis kencing berak, itu cukup sekali wudu. Wa hadza qaulun ghairu wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in.
bermula ini itu perkataan bukan seorang saja dari sahabat Nabi dan tabi'in. Allah yatawadda'a ba'dal ghasli, bahwa tidak berwudu ianya seorang sesudah mandi. Dzakarahul Mubarakfuri, menyebutkan akan ini pendapat oleh Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatil Ahwazi. Jadi bukan satu dua orang yang berpendapat bahwa sesudah mandi wajib itu nggak perlu wudu lagi. Tapi tentu ada syarat dan ketentuan. Artinya ketika dia mandi tadi tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan wudunya tentunya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala li rajulin, bahwa sungguhnya Ibnu Umar berkata ya bagi seorang laki-laki. Qala lahu, yang berkata yang laki-laki baginya Ibnu Umar. Apa dikatakan laki-laki tersebut bagi Ibnu Umar? Ini atawadda'u ba'dal ghusli, sesungguhnya aku berwudu sudah mandi. Seorang laki-laki bilang ke Ibnu Umar bahwa beliau itu berwudu sesudah mandi. Faqala lahu, maka berkata ya Ibnu Umar baginya laki-laki. Kata Ibnu Umar, laqad ta'ammaqta, sungguh engkau terlalu mendalam, ya, terlalu itu agak terlalu dalam, itu maksudnya terlalu berlebihan maksudnya. Nah, kata Ibnu Umar. Wa idza ahdasal mughtasilu fi asna'il ghusli bimasjid zakari aw ghairihi, dan apabila berhadaslah oleh orang yang mandi fi asna'il ghusli, pada pertengahan mandi, ketika dia sedang mandi berhadas. Apa sebab berhadas? Bimasjid zakari, menyentuh zakarnya, kemaluannya, aw ghairihi, atau lainnya kemaluan misalkan. Nyentuh apalah yang bisa membatalkan wudu. Fa inna alaihi i'adatul wudu ba'dal ghusli, maka sesungguhnya di atasnya si mughtasil itu i'adatul wudu, mengulang wudu sudah mandi. Kalau dalam melakukan mandi tadi ada hal-hal yang bisa membatalkan wudu, itu harus wudu. Ada hal yang membatalkan wudu, itu berarti harus wudu lagi sesudah mandi. Makanya kalau kita mau wudu, wadani sedikit lagi. Waqad dzakara Syekhu An-Nawawi Al-Bantani, dan sungguh telah menyebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani fi Nihayatiz Zain, dalam kitab Nihayatiz Zain, tariqal ghusli alladhi yakfi anil wudu, akan cara mandi alladhi yang cukup ia dari wudu. Nah, jadi Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam kitab beliau Nihayatuz Zain bagaimana cara kita mandi supaya mandi itu cukup, enggak perlu wudu lagi. Bahwa ayyan wiyal mughtasilu raf'al hadasil akbari an mahalil istinja'i bi khususihi. Dianya cara itu bahwa meniatlah oleh orang yang mandi akan merafa' hadas yang besar dari tempat istinja bi khususihi, dengan khususnya istinja. Artinya begini, ketika membersihkan najis dulu, cuci, cebok dulu segala macam. Di situ juga boleh kita niat saja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian udah bersih najis semuanya, udah niat, baru kita melanjutkan mandi tanpa perlu menyentuh yang tersembunyi itu. Itu mandi yang seperti itu, baru kita tidak perlu wudhu lagi sesudah mandi. Kesimpulan je, tak pilih najis lewat badan tu, kali tanin ju mandi junub, kemudian baru tak play tak sabun atau badan segala macam. Summa ya'ti biniyatin ukhra libaki badanihi. Kemudian datang ia dengan niat yang lain bagi sisa badannya. Kalau di sini maksudnya kenapa harus ada niat lagi untuk sisa badannya? Jadi mungkin maksudnya dia membersihkan istinja dulu, maksudnya membersihkan najis dulu, cebok segala macam, kemudian baru niat mandi junub. Itu enggak cerita wudu. Kalau wudu dulu boleh juga, itu sunnah-sunnah wudu, berarti sunnah-sunnah mandi kan anjuran wudu dulu, cuci kaki terakhir. Tapi di sini ceritanya kita mandi junub tanpa wudu dulu. Kalau mandinya benar, sesudah mandi junub tetap enggak perlu wudu lagi. Caranya apa? Bersihkan najis dulu, cebok dulu segala macam, biar enggak perlu memegangnya itu. Kemudian baru mandi, niat menghilangkan hadas besar. Jadi insyaallah begitu lebih kurang. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.